Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Maharani dari kelas PTIKC Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik pada mata kuliah Komunikasi Data. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi komunikasi data dengan topik media transmisi. Langsung saja ke materi pertama. Apakah media transmisi itu? Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Adapun kategori media transmisi yaitu ada dua, yaitu guided atau terpadu dan unguided atau tidak terpadu. Guided atau terpadu adalah media yang menggunakan sistem berupa kabel dan media yang mampu mentransmisikan besaran-besaran fisik lewat materialnya. Adapun unguided atau tidak terpadu, yaitu media yang mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor fisik seperti kabel dan serat optik. Berikut beberapa contoh media transmisi guided atau media transmisi terpadu. Yang pertama yaitu kabel twisted pair. Kabel twisted pair ini sendiri terdiri dari dua macam, diantaranya yang pertama yaitu unshielded twisted pair atau UTP, yaitu kabel yang berfungsi untuk menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya melalui LAN atau biasa disebut dengan Local Area Network. Yang kedua yaitu shielded twisted pair, yaitu kabel yang konstruksinya mempunyai selubung tembaga yang dirancang untuk mengurangi gangguan elektrik. Yang kedua yaitu koaksial. Koaksial adalah jenis kabel yang menggunakan dua buah konduktor, biasanya digunakan untuk jaringan dengan bandwidth yang tinggi. Yang ketiga yaitu fiber optik. Fiber optik merupakan suatu media transmisi yang memiliki bahan utama yang terbuat dari serat kaca yang sangat halus dan telah dicampurkan dengan bahan plastik yang menggunakan pembiasan cahaya dalam melakukan transmisi. Terdiri dari dua jenis, yaitu fiber optik single mode dan multi mode. Selanjutnya adalah karakter transmisi guided atau transmisi terpadu. Yang pertama yaitu twisted pair with loading dengan frekuensi range 0 sampai 3,5 kHz, typical attenuation 0,2 dB per kilometer, typical delay 50, dan repeater spacing 2 km. Yang kedua yaitu twisted pairs atau multi pair dengan frekuensi range 0 sampai 1 MHz, typical attenuation 0,7 dB per kilometer, typical delay 5, dan repeater spacing 2 km. Kemudian koaksial kabel atau kabel koaksial dengan frekuensi 0 sampai 500 MHz, typical attenuation 7 dB per kilometer, typical delay 4, dan repeater spacing 1 sampai 9 km. Kemudian optical fiber dengan frekuensi range yaitu 186 sampai 370 THz dengan typical attenuation 0,2 sampai 0,5 dB per kilometer, kemudian typical delay 5 dan repeater spacing 40 km. Selanjutnya jenis-jenis media transmisi unguided atau tidak terpadu. Yang pertama yaitu gelombang radio. Gelombang radio merupakan suatu media transmisi yang dapat difungsikan untuk mengirimkan suara ataupun data. Gambarnya dapat dilihat pada layar di samping. Selanjutnya yaitu inframerah.
Inframerah digunakan untuk melakukan komunikasi dalam jarak dekat dengan kecepatan 4 Mbps, contohnya remote control. Gambarnya dapat dilihat pada layar berikut. Jenis media transmisi unguided atau tidak terpadu berikutnya yaitu satelit. Satelit merupakan benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Terdiri dari satelit alami dan buatan. Gambarnya dapat dilihat pada layar di samping. Selanjutnya adalah gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, yaitu berada di atas 3 GHz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Gambar gelombangnya dapat dilihat pada layar berikut. Itulah tadi presentasi mengenai media transmisi pada mata kuliah komunikasi data. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.